Viewers, bersama saya Rumendang Naibaho dari Waspada Online. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk mengunjungi Perpustakaan Konsulat Jenderal Jepang yang ada di Medan. Kita mau jalan-jalan? Ikutin terus. Yeah. Nah, di belakang kita udah terlihat nih Jepang banget kayaknya. Tapi kita nggak usah lama-lama, kita langsung aja ngobrol bareng konsul muda Jepang yang ada di Medan. Ada Asano-san, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Nah, kita mau kasih tahu nih ke viewers Waspada Online tentang apa aja sih yang ada di Perpustakaan Konsulat Jenderal Jepang yang ada di Medan. Nah, ini kita udah ada display budaya Jepang, ada makanan-makanan Jepang nih. Ya, ini display untuk memperlihatkan makanan Jepang yang sangat tradisional. Mungkin semua viewers tahu sushi dan soba, tempura. Ini sangat terkenal di Indonesia. Indonesia. Di Indonesia juga saya pikir. Dan kami juga memperlihatkan oden. Dan mungkin kurang familiar di Indonesia, tapi ini sangat enak. Ada berbagai macam-macam makanan di sini. Dan ini salah satu bento. Bento. Dan ini matsutake yang biasanya dipanggil matsutake. Dan ini salah satu jenis jamur di Jepang. Jamur di Jepang. Ya. Berarti overall ini semua makanan-makanan yang benar-benar tradisional dari Jepang. Ya, benar-benar. Sushi dan bento saya rasa cukup diminati masyarakat Indonesia ya. Kita boleh beralih. Mini tour sedikit ya Mas, boleh dijelasin? Tidak apa-apa. Ini poster untuk sushi, memperkenalkan sushi. Jadi ini ada beberapa penjelasan mengenai jenis makanan ini. Dan pada tahun 2025 nanti ada Osaka Kansai Banpak, artinya itu salah satu acara dunia yang akan diselenggarakan di Osaka. Dan ini juga poster untuk mengenalkan Jepang, budaya Jepang. Ini beberapa daerah ikonik yang ada di negara Jepang. Ya. Ini Menara Tokyo, yang memang terletak di Tokyo. Wah, ini ada lebih ke entertain ya Mas kalau yang ini. Ini salah satu contoh J-pop ya. J-pop. Apakah Anda pernah mendengar J-pop? Pernah mendengar, tapi saya tidak terlalu into. Oke. Ya, nanti coba lagi ya. Teman-teman saya banyak yang suka banget sama anime, terus entertain yang ada di Jepang juga. Terus kalau tulisan ini nih, ini namanya kanji ya? Ya. Benar, itu kanji. Sehari-harinya orang Jepang menulis dengan huruf ini? Itu biasanya ada kuliah atau kelas tertentu, kelas khusus. Ketika kita masuk ke sekolah SD, kita biasanya belajar bagaimana untuk menulis kaligrafi seperti ini dengan pakai bahasa kanji, bahasa Jepang ya. Berarti diajarin waktu di sekolah dasar kalau di Indonesia. Di sekolah dasar gitu. pasti ada kuliah seperti itu. Baik. Jadi kami sangat familiar untuk kaligrafi ini. Dan orang Jepang pasti bisa lah ya nulis kanji. Dan ini cukup sulit untuk orang Indonesia yang mungkin exchange ke Jepang, itu cukup sulit untuk beradaptasi dengan menulis kanji. Nah, kalau ini ada rak. Ini buku baru ya, mengenai modern tentang Jepang. Ini poem, dan ini mengenai Nagasaki, dan ini Shimane, jadi berbagai prefecture di Jepang. Tapi bukunya full bahasa Jepang? Ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ada beberapa bahasa Inggris dan bahasa Jepang juga kami sediakan di perpustakaan ini. Baik, apalagi nih yang bisa kita lihat-lihat di perpustakaan ini? Di sini ada banyak buku-buku dan juga manga, itu komik Jepang. Dan kami juga menyediakan brosur, majalah,
kalau ada orang yang sangat berminat berkunjung ke Jepang, silakan datang ke sini untuk membaca banyak majalah dan buku di sini. Dan untuk mencari informasi berbagai hal, misal pendidikan, kebudayaan tentang Jepang tuh boleh langsung mengunjungi tempat ini atau Bisa, gimana? bisa. Kami membuka perpustakaan ini dari jam 8.30 sampai jam 12 dan kemudian jam 1.30 sampai 16.30 setiap hari. Setiap hari? Setiap hari. Kecuali hari Sabtu, Minggu, dan tanggal merah. Hari Sabtu, Ya. jam kerja ya, Ya, jam berarti kerja. operasional Ya. ya. Baik, Mas Asano, kita mau jalan-jalan lagi? Oke, boleh? oke. Ya, boleh. Wah, Mas Asano tuh artikulasi bahasanya bahasa Indonesia udah cukup baik sekali ya. Oh, terima kasih banyak. Terima Kalau kasih. boleh tahu udah berapa lama di Indonesia, Mas? Kalau saya 5 tahun, hampir 5 tahun di Indonesia. Hampir 5 tahun berarti Ya. dari 2017. 2017, ya, benar-benar. 2017 langsung ke Kota Medan atau di mana dulu? Sekolah bahasa dulu kah atau bagaimana? Saya pernah belajar di UGM selama 2 tahun untuk mempelajari kebudayaan dan bahasa Indonesia. Ya, dan setelah itu saya ditugaskan di kantor kedutaan besar Jepang di Indonesia, yaitu Jakarta. Dan selama 3 tahun, dan baru ditugaskan di sini. Baru ditugas. Berarti di Jogja 2 tahun, 2 tahun. di Jakarta hampir sekitar 3 tahun. Ya, benar. Dan di Medan baru berapa lama? Ini 2 minggu, masih 2 minggu. Baru masuk minggu kedua, Ya, masih benar, ya. baru sekali. Kaget sekali. nggak dengan Ya, suasana Medan? Suasana Medan, ya sangat menarik. Tapi hal yang sangat suka itu tidak ada macet di sini. Tidak ada macet. Tidak ada macet dibandingkan dengan Jakarta. Wah iya, dibanding dengan Yogyakarta beda lagi. Iya benar. Kita boleh lihat, wah ada satu rak menarik, masih dengan display budaya Jepang, tapi isinya boneka-boneka semua. Ada Ya, apa benar. aja nih? Ya, yang paling atas ini boneka Olimpiade Paralimpiade Tokyo yang kemarin, dan juga di bawah di sini ada boneka untuk memperlihatkan baju tradisional Jepang seperti kimono dan berbagai jenis baju tradisional Jepang. Jadi kalau ada orang yang tertarik untuk melihat replika seperti ini, silakan datang ke sini ya. Berarti ini udah gambaran baju tradisional Jepang kimono. Biasanya kimono tuh dipakai waktu acara apa? Acara formal kah? Itu ya benar. Itu acara formal seperti acara pernikahan juga, dan itu acara-acara yang sangat menyenangkan biasanya. Ya. Dan jadi tapi belakangan ini ada banyak orang yang tidak pakai kimono karena itu makan waktu. Ya, untuk pakai baju ini seperti ini, itu memerlukan beberapa orang untuk pasang baju ya. Oh, cukup butuh effort lebih ya untuk pakai butuh baju effort ini. ya, banyak waktu. Jadi tapi ini sangat indah, sangat cantik kalau pakai kimono. Jadi kami melestarikan kebudayaan seperti ini, dan semoga kebudayaan seperti ini akan dikenal di dunia, termasuk Indonesia. Baik, tapi untuk pemakaian kimono sendiri masih dipakai untuk upacara-upacara tertentu di Jepang? Ya, seperti benar-benar. itu? Ya, upacara pernikahan juga termasuk ya. Ibu saya pernah pakai kimono ketika ibu saya menikah dengan bapak saya. Jadi, ya. Waktu upacara pernikahan. Ya. Tapi kimono cukup sangat dikenal juga ya Ya, di luar Jepang, seperti Indonesia salah satunya. Lalu ada apa lagi? Wah, itu boneka Ya, boneka dari Tokyo Olympic ya. Tokyo Olympic. Ya. 2 tahun lalu, 2020 ya? tapi itu diundur jadi 2021 tahun kemarin. baik. Ya, gara-gara COVID-19. Indonesia menang loh badminton. Benar. Ada banyak atlet dari Indonesia yang sangat bersemangat di Piala Dunia ini. Ya. Dan masyarakat Indonesia cukup excited juga untuk nonton kompetisinya pada saat itu. Saya juga excited juga. Cukup suka juga. Ada apa lagi? Boleh kita lihat-lihat. Ya. Nah, tadi udah ada poster, ada rak buku kecil, Ya, benar. ada rak boneka juga serta kimono. Di sini namanya perpustakaan, pasti ada rak buku. Pasti. Ini banyak banget dan Ya. wah, buku tentang pendidikan dan budaya Jepang pastinya ya. Banyak sekali. Ini mengenai ada buku mengenai upacara minum teh. Itu salah satu tradisional Jepang yang sangat terkenal di dunia, saya pikir. Ini kaligrafi yang tadi,
Dan ini buku mengenai origami. Apakah ya tahu origami? Origami itu yang dilipat-lipat. Ya, itu seni lipat kertas ya. Iya. Ya, untuk membuat burung atau bunga dengan kertas ya. Ya, ini mengenai mengenai itu bukunya. Origami itu cukup dikenal atau memang salah satu kesenian yang ada di Jepang atau bagaimana? Itu salah satu kesenian di Jepang. Itu banyak orang yang tahu caranya untuk ini melipat kertas untuk membuat origami, untuk membuat burung dan bunga dengan kertas itu. Ada mata kuliah formalnya nggak? Ada dipelajari formal atau? Itu ya, biasanya ada kuliah khusus di SD juga. Ya, jadi kami biasanya belajar dari kelas itu bagaimana caranya untuk membuat origami. Wah, berarti dari masih kecil udah rata-rata orang Jepang udah diajarin seni melipat kertas itu. Iya. Pasti Asano bisa dong? Kalau saya bisa coba. saya mungkin kemungkinan besar saya sudah lupa, tapi saya bisa coba. Ya. Nanti kita coba. Iya. Lalu ada apa lagi nih? Cukup banyak koleksinya, apa semua buku tentang bahasa Jepang atau ada translate Indonesia? Itu ada kebanyakan kebanyakan bukunya bahasa Jepang, tapi ada beberapa buku bahasa Inggris juga dan bahasa Inggris ya di sini ya. Oh, tetap ada buku terjemahan ya? Nggak semuanya tulisannya kanji kan, orang Indonesia banyak yang kurang paham ya? Ya, kalau di buku Indonesia saya pikir ada beberapa. Ada beberapa. Tapi kategori tertentu saya pikir ya. Nah, saya menarik nih ngelihat di satu rak ini. Kalau kita lihat di sini ada buku tentang kekaisaran, festival, upacara minum teh, kaligrafi, origami, seni bela diri. Ya. Dan ini semua salah satu budaya Jepang ya. Sudah lengkap ya di sini. Sudah terungkap di sini. Ya. Nah, kalau dari seni bela diri sendiri, apakah bukan sedekat apa? Sebagaimana sih orang-orang Jepang apakah selalu belajar seni bela diri? Apakah wajib atau ya kalau ada kemauan belajar gitu? Ya, itu tidak wajib untuk mempelajari seni bela diri, tapi ada banyak orang yang sangat menyukai ya, seperti judo, kendo. Ya, itu sangat populer di masyarakat Jepang, khususnya generasi muda. Jadi ada banyak orang yang ikut kuliah khusus ya. Untuk mempelajari seni bela diri. Seni bela diri, ya benar. Karate salah satu yang cukup diminati di Indonesia. Karate juga, ya. Orang Indonesia rata-rata banyak yang belajar karate. Oh ya. Kalau ke sekitar sini apalagi? Di sini ada buku mengenai bagaimana mempelajari bahasa Jepang. Ya, jadi mungkin bahasa Jepangnya salah satu tantangan yang sangat besar kepada orang asing. Ya, jadi karena bahasanya dikategorikan bahasa yang sedikit sulit ya kepada banyak orang. Jadi kami menyediakan banyak buku supaya lebih banyak orang bisa mempelajari bahasa Jepang dengan buku-buku ini. Terkait syarat dan ketentuan, apakah buku-buku yang di perpustakaan ini boleh dipinjam secara umum gitu untuk dipelajari? Pasti. Tapi ada maksimal. Orang bisa meminjam maksimal 3 buku dan 3 buku ya maksimal dan jangka waktunya 1 minggu. 3 buku waktu untuk peminjamannya 1 minggu. Kalau untuk syarat keanggotaan, ada nggak syarat tertentu? Tidak ada. Siapapun bisa datang ke sini, siapapun bisa pinjam. Siapapun ya. Kalau yang biasanya kunjungan ke perpustakaan ini, siapa saja? Sebelum COVID-19, banyak mahasiswa, murid SMP, SMA, ada banyak pelajar mengenai bahasa Jepang, kebudayaan Jepang ya. Jadi kami menerima banyak mahasiswa-mahasiswi ya untuk meminjamkan buku seperti ini ya. Oh, berarti untuk mahasiswa sastra Jepang yang ada di Universitas Sumatera Utara ya, pasti. Cukup sering lah ya untuk kunjungan ke perpustakaan ini. Wah, kalau di rak kedepannya nih ada yang cukup menarik untuk saya. Oh ya. Tentang novel-novel. Ini novel ya. Ini jadi yang paling diminati juga. Bukunya tebal juga ya. Novel, ada jurnal juga di sini. Jadi ini lebih akademis ya. Lebih akademis ya. Kalau untuk novel-novel, rata-rata novel fiksi ya. Dan ini dari penulis-penulis Jepang. Ya,
memang novel-novel dari ada Jepang. penulis Murakami Haruki, salah satu orang yang sangat terkenal di Jepang untuk sebagai penulis buku. Dan ada berbagai penulis buku juga di sini. Jadi semoga ya orang datang ke sini meminjam buku ini. Jadi cukup banyak nih viewers, koleksi-koleksi novel juga yang ada di perpustakaan ini. Kalian boleh pinjam, tapi waktunya 1 minggu, harus dibalikin. Ya. Tapi bisa pinjam lagi. Oh, bisa pinjam balikin terus pinjam lagi seperti bisa, itu. Bisa. Ya. Terus ada untuk penikmat J-pop tadi pasti orang Indonesia cukup tertarik dengan komik ya. Apakah di sini juga ada perkomikan? Pasti ada. Kami nanti akan memperlihatkan komik juga. Kita lihat aja. Cus. Ini kayak surga mungkin ya, mereka bisa lihat. Di sini saya tidak bisa bermain ski. Tidak bisa. Kalau di Indonesia berjalan kaki sendiri agak panas ya. Agak panas. Capek. Pas impressionnya orang Indonesia sangat lama sekali, friendly ya. Kalau traveling ke Jepang, solo traveling gitu, aman nggak